Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua, anak-anak kelas 6 SD Ar-Rahman Kertosono? Semoga kalian semua selalu tetap dalam lindungan Allah ya. Hari ini kita akan belajar kembali mata pelajaran IPS dengan judul ASEAN. Yuk mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Nah, namun sebelum kita memulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Nah, anak-anakku yang hebat semuanya, pembahasan kita yang pertama yaitu tentang pengertian ASEAN. Siapa yang sudah mengerti apa yang dimaksud dengan ASEAN? ASEAN merupakan kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Adalah sebuah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand oleh 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Nah, negara-negara anggota ASEAN berdasarkan tanggalnya ada 8, yaitu negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu peran Indonesia dalam organisasi ASEAN, yaitu diantaranya meliputi peran dalam bidang ekonomi, peran dalam bidang politik, peran dalam bidang pendidikan, peran dalam bidang sosial, dan pangan. Yang kita akan bahas pertama yaitu peran Indonesia dalam bidang ekonomi. Peran Indonesia di bidang ekonomi di ASEAN yaitu sebagai produsen, distributor, dan konsumen. Dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, Indonesia berperan sebagai produsen, distributor, dan juga konsumen. Peran Indonesia sebagai produsen adalah menghasilkan berbagai barang-barang kebutuhan masyarakat Indonesia dan juga ASEAN lainnya. Sebagai distributor, Indonesia berperan menyalurkan barang-barang tersebut kepada negara-negara ASEAN. Pendistribusian tersebut bertujuan untuk membantu terpenuhinya kebutuhan masyarakat di ASEAN dan juga meningkatkan devisa negara. Peran Indonesia sebagai konsumen adalah membeli barang berbagai hasil produksi dari negara lain. Peran tersebut diwujudkan dalam kegiatan impor barang. Nah, peran Indonesia dalam ASEAN di bidang ekonomi ialah sebagai berikut. Peran Indonesia dalam ASEAN diwujudkan dalam bentuk kerjasama yang meliputi 1. Menerapkan tarif khusus terhadap barang dan jasa sesama negara ASEAN. Kerjasama ini bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian antar negara ASEAN. Yang kedua, mendorong penanaman modal di negara-negara ASEAN. Peran ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomian. Yang ketiga, mengembangkan wilayah-wilayah yang berpotensi dalam bidang perkebunan, perikanan, dan juga pariwisata. Yang keempat, mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penelitian Bidang Pertanian yang terletak di Filipina. Yang kelima, mendirikan proyek industri yang dikelola bersama. Peran ini diwujudkan dengan pendirian pabrik pupuk urea di Aceh dan Malaysia. Kerjasama ini bermanfaat untuk memperkuat ekonomi regional sesama negara ASEAN.
Nah, anak-anakku semua, setelah kita membahas tentang peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN, selanjutnya kita akan membahas tentang peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN. Negara-negara di ASEAN tentunya memiliki sistem politik yang berbeda. Namun, perbedaan politik tersebut tidak menghalangi sesama negara ASEAN untuk dapat bekerja sama. Selain bekerja sama, tiap negara juga berperan dalam menjaga perdamaian dan ketenangan di ASEAN. Nah, sebagai negara pendiri ASEAN, Indonesia juga memiliki peran dalam bidang politik. Di antaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, menggagas dibentuknya Komunitas Keamanan ASEAN atau ASEAN Security Community. Peran Indonesia dalam membantu menanggulangi tindakan kejahatan dan kekerasan seperti perampokan, terorisme, kejahatan lintas negara, dan pengedaran obat terlarang. Yang kedua, membantu perdamaian negara-negara yang berkonflik seperti Kamboja dan Vietnam. Peran Indonesia dalam peristiwa tersebut adalah sebagai penengah perundingan damai antar Kamboja dan Vietnam pada tahun 1977 hingga 1979. Indonesia juga membantu perdamaian antara pemerintah Filipina dan gerakan pembebasan Moro. Yang ketiga yaitu melaksanakan Jakarta Informal Meeting yang bertujuan untuk mendamaikan pihak yang berkonflik di Kamboja. Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian dan mengusulkan diadakannya pertemuan yang disebut Jakarta Informal Meeting. Yang keempat, sebagai negara yang menjunjung azas demokrasi, Indonesia mendorong pemerintah negara ASEAN untuk memajukan prinsip-prinsip demokrasi. Yang kelima, mengusulkan pembentukan Badan HAM ASEAN. Peran ini diwujudkan Indonesia dengan mengajak negara-negara ASEAN melindungi hak asasi warga negaranya. Nah, anak-anakku semua, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran tadi, saatnya kita berlatih. Kerjakan soal di bawah ini, ada 4 soal ya, silahkan kalian kerjakan di buku tulis kalian, kemudian dikirimkan ke nomor WhatsApp Bu Devi. Bu Devi tunggu. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Bu Devi mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahman, smart and fun.